Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umi Hanifah dari kelas Ilmu Falak 3B, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan membawakan sebuah tema tentang bagaimana status perkawinan seorang perempuan yang menjadi istri dari suami yang mafqud dari perspektif Imam Syafi'i. Nah, sebelum masuk kepada pembahasan yang utama, baiknya saya memperkenalkan 4 hal yang menjadi penyebab putusnya suatu pernikahan. Yang pertama, yakni kematian, baik dari suami dahulu atau istri dahulu yang mati, maka status perkawinan tersebut terputus. Misalnya, kalau yang kita kenal adalah cerai mati ya. Kalau suaminya yang meninggal, maka status perkawinan pada kartu keluarga istrinya adalah cerai mati, gitu. Atau sebaliknya. Nah, selanjutnya adalah talak. Nah, talak ini adalah putusnya suatu perkawinan karena kehendak suami oleh alasan tertentu, yang mikotnya atau jatuhnya hukum tersebut saat ucapan talak dari sang suami. Makanya ada tingkatan-tingkatan seperti talak bain sugro, talak bain kubro, dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah khulu. Khulu ini kebalikan dari talak. Kalau talak adalah kehendak suami, kalau khuluk adalah kehendak istri. Jadi yang berkehendak untuk khuluk adalah istri. Selanjutnya adalah fasah. Fasah itu putusnya perkawinan oleh pihak ketiga. Jadi dalam hal ini adalah hakim. Jadi ada pengajuan dari sang suami atau istri karena hal-hal tertentu tersebut tidak baik jika dilanjutkan dalam hal perkawinan tadi. Jadi harus ada keputusan hukum yang adil, di mana keputusannya nanti terputus, maka hal tersebut biasa kita sebut dengan fasa atau batalnya suatu perkawinan. Nah, kita merujuk ke poin yang spesifik, yakni mafqud. Nah, mafqud ini dari 4 poin tersebut masuk kemana sih? Mafqud ini masuk ke dalam poin keempat atau fasa. Nah, karena ini membutuhkan ijtihad para hakim sebagai keputusannya untuk memfasah itu tadi. Nah, sekarang masuk ke ranah Imam Syafi'i ya. Jadi mafqud menurut Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i, mafqud itu atau hilangnya suami itu ada 2 kemungkinan. Yang pertama, dohirnya itu masih ada kemungkinan selamat. Jadi misalnya nih, sang suami itu izin menuntut ilmu tapi tidak pulang-pulang, atau izin bekerja tapi tidak pulang-pulang atau tidak berkabar, maka hal tersebut dikatakan hilang secara dohir namun ada kemungkinan selamat. Selanjutnya adalah hilang secara dohir namun tidak ada kemungkinan untuk selamat atau bisa dimungkinkan mati. Contohnya sang suami dalam medan perang, atau sang suami hilang tanpa kabar. Itu maksudnya itu dalam ranah kabur ya. Kaburnya itu tidak tahu kita kemana. Beda dengan yang tadi, kemungkinan selamat masih ada, kita tahu dia bekerja, tapi ini kabur tanpa alasan. Nah, itu bisa dikatakan dohir yang ada kemungkinan mati. Nah, selanjutnya dalam hal tersebut Imam Syafi'i menanggapi dengan 2 pendapat, yakni qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim itu keluar saat Imam Syafi'i berada di Baghdad, sedangkan qaul jadid keluar saat Imam Syafi'i berada di Mesir. Nah, qaul qadim ini isinya apa? Qaul qadim ini mengatakan bahwa jika sang suami itu hilang setelah atau selama 4 tahun, maka
maka sang istri bisa melakukan iddah wafat. Nah, iddah wafat ini dilakukan karena hilangnya tersebut disamakan dengan fasah atau bahkan melebihi karena tidak menafkahi secara batin maupun lahir. Jadi hal tersebut dikatakan lebih tinggi daripada impoten, seorang yang impoten. Jadi meskipun ranahnya masuk fasah, ini bisa dikatakan lebih perih daripada yang fasah. Nah, dalam hal ini itu tadi ya, iddah wafat. Nah, iddah wafat itu ya sama kayak iddahnya orang yang ditinggal mati atau istri yang ditinggal mati oleh suaminya, berapa? Yakni 4 bulan 10 hari. Nah, selanjutnya dalam qaul jadidnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa hilangnya suami itu berbeda dengan, tidak bisa disamakan dengan orang yang impoten atau tidak bisa memberikan nafkah lahir itu tadi, nafkah batin, itu tidak sama. Nah, hal ini jadi ditunggu sedatang-datangnya sampai ada kabar bahwa suami tersebut meninggal, atau kepastiannya kita tunggu. Kalau sudah memang meninggal, maka bisa iddah wafat sang istri tadi secara otomatis. Nah, dalam hal ini tadi nanti misalnya terjadi cerai. Nah, sifat cerainya ini ada yang lahir dan batin. Apa itu cerai lahir dan batin? Maka ketika nanti suaminya ternyata dia datang, maka pernikahan tersebut tidak batal karena sudah disamakan dengan fasah, yakni pernikahan tersebut sudah batal. Jadi ya kalau menikah lagi pun ya pernikahan tersebut sah meskipun laki-lakinya sudah datang atau laki-laki yang mafqud tadi sudah ketemu. Nah, kalau sifat yang selanjutnya yakni sifat batin, cerai lahir namun tidak batin. Hal ini ketika sang suami datang atau yang suami yang mafqud itu tadi datang, maka pernikahan yang dengan suami yang baru itu nanti batal. Jadi datangnya suami yang mafqud membatalkan pernikahan dengan suami yang baru. Itu perceraian yang sifatnya lahir tapi tidak batin. Nah, keputusan itu tadi bisa secara bisa secara langsung, tidak menunggu hakim. Ini menurut beberapa pendapat. Ada juga yang berpendapat kalau hal itu butuh hakim. Karena apa? Karena hal ini ranahnya adalah ijtihad, yang keputusan hakim itu sangat penting dalam hal pemutusan fasah ini. Nah, sekian dari saya. Terima kasih telah mendengar. Atas penjelasan saya, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.